Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan usia melanjutkan perjalanan Ramadan kita, dan kita akan melanjutkan kembali kajian Ramadan yang insya Allah setiap hari ini, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan semua kapasitas keberagamaan kita, kapasitas intelektual kita, kapasitas ruhiyah kita, dan sebagainya. Saudara muslim dimanapun berada, bila sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pernyataan-pernyataan Allah dalam Al-Quran yang menegaskan orang baik dan orang buruk itu tetap berbeda. Setidaknya Allah akan membalas kebaikan orang yang melakukan kebaikan, dan Allah akan membalas orang-orang melakukan keburukan dengan keburukan atau azab atau siksaan darinya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mentadaburi firman Allah yang lainnya dalam kaitannya untuk membangun kesadaran kita bahwa ketika kita telah memilih untuk komitmen dengan kebaikan, ketika kita memilih untuk kemudian berada dalam kehidupan beragama ini, melakukan kebaikan, melaksanakan amal-amal dan sebagainya, maka yang juga perlu dipastikan oleh kita adalah jangan pernah hilang harapan kita kepada Allah. Jangan pernah hilang jangan pernah hilang kekhawatiran kita terhadap kemungkinan yang mungkin terjadi menimpa amal-amal kita. Saya akan membawa pada satu rangkaian firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 . Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Baik. Di sini Allah berfirman, sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ini adalah rangkaian firman Allah yang menggambarkan tentang orang-orang beriman. Orang-orang yang takut dari azab Allah, kemudian mereka berhati-hati, mereka beriman dengan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka beramal, bersedekah dan sebagainya, dan mereka merasa takut sedekahnya tidak diterima, dan mereka bersegera dengan kebaikan-kebaikan lainnya, dan merekalah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan atau lebih dahulu mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Nah, bicara pada ayat yang ke-60, ini sesungguhnya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini.
Kata Ibunda Aisyah, apakah yang dimaksud pada ayat itu, yaitu ayat ke-60 tadi, itu adalah seorang laki-laki ya, yang dia melakukan, ya dia berzina, kemudian dia mencuri, lalu dia takut kepada Allah. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Kata beliau, tidak. Ya. Mereka itu adalah seorang laki-laki yang sholat, puasa, bersedekah, namun ia takut jika tidak diterima amal-amalnya itu ya di sisinya. Jadi ternyata inilah yang penting juga untuk kita bangun dalam kesadaran diri kita. Kita memilih untuk melakukan kebaikan. Kita berkomitmen terus melakukan kebaikan. Tapi jangan pernah hilang rasa khawatir kita bahwa amal-amal kita itu tidak diterima Allah. Harus tetap ada rasa khawatir itu dalam diri kita. Dan rasa khawatir inilah yang akan semakin memperbaiki amal-amal kita. Rasa khawatir inilah yang kemudian menjaga kita untuk terus continue beramal, karena kita berharap mudah-mudahan dari sekian banyak perjalanan amal kita adalah beberapa episodenya yang Allah terima di sisinya. Dan ini tentu penting untuk selalu kita ingat-ingat dalam diri kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita bangkitkan kembali rasa khawatir kita bahwa amal-amal yang telah kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kita khawatir, sehingga dengan demikian maka kita terus berharap, kita berdoa, ya Allah, ya terimalah amal-amalku, terimalah amal-amalku. Kemudian kita memperbaiki niat kita, memperbaiki amal kita, dan terus beramal. Dan kekhawatiran itu insya Allah bukan sebentuk prasangka buruk kepada Allah. Kita yakin Allah akan memberikan balasan kepada kebaikan kita, tetapi kita juga harus memastikan bahwa amal yang kita lakukan itu juga sudah benar. Amal yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Amal yang kita lakukan itu sudah sepenuh keikhlasan. Amal yang kita lakukan itu ya sudah dilakukan dengan sangat-sangat itqon, tuntas, baik, tertib, sehingga Allah menganggapnya sebagai amal kebaikan. Allah menganggapnya sebagai suatu amalan kebaikan yang layak untuk diterima di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pengingat kita semuanya. Mari kita lanjutkan terus untuk komitmen dalam kebaikan. Mari terus untuk mengkoreksi hati-hati kita. Mari terus untuk kemudian memperbaiki semua hal, sehingga apa yang telah kita persembahkan akan semakin sempurna. Dan meski demikian kita tetap terus berwaspada, jangan sampai amal-amal kita itu tidak diterima di sisinya, sehingga kita capek di dunia tapi tidak mendapatkan pahala di akhiratnya. Kewaspadaan ini akan mengarahkan kita untuk melakukan perbaikan demi perbaikan, perbaikan niat, perbaikan laku kita, perbaikan pikiran kita, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.